Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Kawan-kawan sebelumnya. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan nih. Pak Usman Hussein. Silakan Pak, singkat, padat, to the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya ibu ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sturman Panjaitan, yang saat Ciptaker lolos belum jadi pimpinan Balek. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Teman-teman dari Komisi 4 yang berbahagia, Pak Menteri dan jajaran yang bersuka cita. Saya ingin, ya sukacita dong, karena bisa hidup hari ini bisa sukacita Pak. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingin meneruskan apa yang dikatakan Pak Daruri dengan Pak Usman tadi. Judulnya kita kan, undangan ini Pak Menteri, undangan hari ini adalah terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Saya belum melihat, Bapak mau memaparkan, apa penyebab banjir yang sekarang terjadi? Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya, mulai dari Bapak katakan, curah hujan, kemudian permasalahan iklim, dan seterusnya. Tapi apa yang Bapak simpulkan penyebab banjir di 3 provinsi itu? Sehingga layaklah judulnya kata Pak Usman tadi, untuk apa tadi, Frepo 3 Province. Itu Pak sampaikan, tapi belum jelas itu Pak. Yang kedua, setelah Bapak tahu masalahnya, tentulah Bapak tahu cara untuk mengatasinya. Agar tidak terulang lagi the next time. Ini kan tadi nggak ada ceritanya itu. Malah Bapak bicara tentang anggaran lagi di belakang-belakangnya. Kita nggak bicara anggaran hari ini Pak. Undangannya terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi.
Nah, kalau demikian Pak, tolong Bapak jelaskan kepada kami. Tadi ada tuh Pak, misalnya Bang tolong yang apa? Yang gundul itu di atas itu. Yang saya kasihkan tadi. Nah, ini Pak yang ini di atas ini. Kemudian berikutnya ini di apa di Kecamatan Batang Toru ini. Nah, ini di atas ini putih itu Pak sudah dihancurkan semua Pak. Dan itu yang titik merah itu apa Kecamatan Batang Toru yang kemarin porak-poranda. Nah, ini yang kita ingin dengarkan dari Bapak. Bukan bicara Bapak belum mengeluarkan satu pun tentang apa izin penggunaan hutan, bukan itu poinnya Pak. Bahwa itu peristiwa yang lalu, masalah kementerian yang lalu, itu bukan itu poinnya. Bagaimana Bapak melihat ini, kemudian DAS itu sudah cukupkah untuk bisa mengatasi kebanjir? Sudah cukupkah bisa mengatasi ini? Kalau Bapak nggak cerita sama sekali. Sehingga cara, pola, solusi terbaik untuk mengatasi ini, Bapak beberkan kepada kita. Sehingga kami di Komisi 4 mendukung. Jadi runtutannya begitu Pak. Karena tujuan kita sore ini adalah mengatasi banjir dan longsor. Yang kedua, Bapak menayangkan tadi, deforestasi di 3 provinsi terbanyak terdampak bencana banjir tahun 2025. Masya Allah, turun Pak. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan. Kayak mana turunnya tuh Pak? Kayak mana? Apa yang Bapak maksudkan turun? Macam mana? Bapak katakan turun sekian persen, yang di Aceh 10.100 hektar, yang di Sumatera Utara 6.142, yang warna hijau itu Sumatera Barat 5.000 sekian. Terus siapa yang nanam setahun ini Pak? Ini Bapak bilang tahun 2025 itu sudah terjadi menurunnya deforestasi. Tapi Bapak ceritakan dulu di mana tempat itu Pak? Barang itu di mana? Tadi Pak Johan mengatakan jangan main angka-angka Pak. Menyedihkan ini main angka-angka. Bila perlu kita datang ke sana yang Bapak katakan sudah menurun itu. Kita datang ke sana. Masih ada kunker kita, tahun depan ini masih ada kunker panjang lagi nih. Kita ke sana Pak melihat. Jangan cuma cerita-cerita yang kita juga nggak tahu. Dan aneh bin ajaib, bahasa Pak Daruri, justru penurunan itu terjadi banjir. Sebelum tahun 2005, menurut Pak Daruri, sudah sekian puluh tahun dia di sana, sampai sekarang pun masih ada jejaknya di sana, belum pernah banjir Pak. Belum pernah banjir. Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir. Masya Allah, luar biasa ini. Di saat penurunan, disitulah kalau dengan logika itu, kalau gitu jangan kita turunkan Pak deforestasinya, biar aja begitu supaya nggak banjir. Kan ini ceritanya. Jadi kami ingin Bapak menceritakan bagaimana penyebab banjir dan bagaimana mengatasi banjir, baik itu dari formula manusianya, caranya, segala macam, dan termasuk anggaran untuk itu, supaya kami bisa mendukung dan mensupport. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya Bapak